Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kina Risa Amalia dengan NIM 18622013331 dari kelas 7 shift 2. Pada kali ini saya akan mereview dan mengkritik jurnal untuk tugas akhir semester yang berjudulkan Green Competitive Advantage Moderate, Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance on Economic Performance. Jurnal ini dibuat oleh Ari Iksandi, Murtanto, dan Regina. Yang pertama, ada apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, untuk motivasinya ini adalah economic performance yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan menurut bulan dari tahun 2013. Dalam upaya untuk mengetahui economic performance yang baik, ada banyak teknik pengukurannya. Salah satunya dengan menganalisis kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam rasio keuangan perusahaan. Lalu untuk research gap-nya ada menurut dan et al. Pada tahun 2015 menyatakan bahwa citra perusahaan mencerminkan persepsi publik tentang tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan melalui tindakan pemasaran. Peran perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial ini cukup penting untuk diperhatikan karena beberapa perusahaan mulai memperhatikan dampak sosial ini dari kegiatan usahanya. Menurut Wibisono tahun 2014. Lalu menurut Oleski dan Benjamin tahun 2001 menyatakan bahwa investasi dalam kinerja sosial perusahaan bersifat jangka panjang karena kinerja sosial perusahaan diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan sehingga biaya pengawasan dapat ditekankan. Ide keunggulan kompetitif hijau menunjukkan pandangan tentang bagaimana organisasi sektor usaha memaksimalkan keuntungan dengan menghormati setiap kejadian yang berkelanjutan. Menurut Henderson tahun 2011. Selanjutnya untuk fenomenanya di era ekonomi pasar yang seperti sekarang ini menuntut terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang baik. Tidak hanya terciptanya kinerja ekonomi yang hanya menitik beratkan pada penciptaan laba yang besar, tetapi juga perlu dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis. Tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya kegiatan industri sebagai interaksi yang harmonis antara stakeholder. Nah, untuk poin yang pertama ini tidak ada kritik karena peneliti sudah menjelaskan secara detail. Poin yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, ada kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik, yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Yang kedua, sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien, meningkatkan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, menekankan biaya yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan peluang untuk memperoleh pasar baru. Lalu yang ketiga, ketekunan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba secara otomatis akan membawa akibat bagi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, masyarakat menuntut agar perusahaan memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkannya oleh kegiatan perusahaan dan upaya penanggulangannya. Nah, untuk poin ini tidak ada karena penulis sudah cukup menjelaskan artikel apa saja yang menjadi utama dalam penelitian ini. Lalu, poin yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Pembaruan pada artikel penulis memberikan variabel moderasi yang dapat memperkuat atau bahkan memperlemah variabel penelitiannya. Dengan adanya variabel moderasi dapat diketahui bahwa pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi dengan Green Competitive Advantage sebagai variabel moderating Green Competitive Advantage mampu meningkatkan koefisien kinerja lingkungan. Dalam hal ini menggambarkan bahwa suatu perusahaan yang memiliki keunggulan dalam pengelolaan lingkungan dan tidak memiliki oleh perusahaan lain dapat membuat kinerja lingkungan perusahaan menjadi lebih baik. Karena competitive advantage tidak berpengaruh terhadap corporate image. Hal ini dapat terjadi karena sebagian perusahaan di Indonesia belum konsisten dalam mengelola kegiatan lingkungannya, sehingga tidak dapat menjadi keunggulan dibandingkan dengan pesaingnya. Perusahaan di Indonesia masih hanya berfokus pada pengungkapan lingkungannya, tetapi belum mampu mengelolanya sehingga dapat menjadi keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Secara tidak langsung, kemampuan perusahaan dalam mengelola lingkungannya berarti merupakan gambaran kinerja sosial perusahaan. Namun dalam penelitian ini masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum mengungkapkan kinerja sosialnya secara jelas, sehingga dirasa tidak berguna padahal pengelolaan lingkungan sudah baik karena stakeholder kekurangan informasi dari pengungkapan kinerja lingkungan yang harus dinyatakan secara jelas.
Nah, untuk poin ini peneliti tidak menjelaskan novelty-nya secara jelas. Di sini dia hanya menjelaskan di bagian abstraksinya saja ataupun pengantar penelitian. Novelty tersirat secara eksplisit di bagian kesimpulan penelitian ini. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty-nya di awal bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty yang disajikan berikut ini merupakan hasil penelaahan dari reviewer di bagian kesimpulan penelitian. Kemudian poin yang keempat ada apakah permasalahan masalah dari penelitian ini. Di sini yang pertama ada apakah kinerja lingkungan mempengaruhi kinerja ekonomi. Yang kedua, apakah citra perusahaan mempengaruhi kinerja ekonomi. Yang ketiga, apakah kinerja sosial perusahaan mempengaruhi kinerja ekonomi. Yang keempat, apakah keunggulan kompetitif hijau mempengaruhi kinerja ekonomi. Yang kelima, apakah keunggulan kompetitif hijau sebagai pemoderasi terhadap kinerja lingkungan mempengaruhi kinerja ekonomi. Yang keenam, apakah keunggulan kompetitif hijau sebagai pemoderasi terhadap citra perusahaan mempengaruhi kinerja ekonomi. Yang ketujuh, apakah kompetitif hijau sebagai pemoderasi terhadap kinerja sosial perusahaan mempengaruhi kinerja ekonomi. Selanjutnya yang kelima, apa tujuan dari penelitian ini? Yang pertama ada untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kompetitif hijau terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh kompetitif hijau sebagai pemoderasi terhadap kinerja lingkungan dengan kinerja ekonomi. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh kompetitif hijau sebagai pemoderasi terhadap citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh kompetitif hijau sebagai pemoderasi terhadap kinerja sosial perusahaan dengan kinerja ekonomi. Nah, untuk kritik dari poin ini peneliti menjelaskan tujuannya ini berasal dari hipotesis penelitian. Seharusnya dibuat dalam bentuk terpisah antara tujuan dengan hipotesisnya. Yang keenam, apakah yang menjadi kontribusi dari penelitian ini? Dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap performance dengan green competitive advantage sebagai variabel moderasinya. Elemen performance perusahaan dapat dipengaruhi salah satunya oleh kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan ini dapat menjadi parameter keberhasilan kegiatan produksi suatu perusahaan, sehingga kinerja lingkungan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi para calon investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan. Nah, untuk kritiknya tidak ada karena peneliti sudah menjelaskan secara implisit apa yang menjadi kontribusi dari penelitian ini. Selanjutnya yang ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama ada teori stewardship. Teori ini menjelaskan bahwa para manajer tidak termotivasi dengan tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada target misi utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini berdasarkan pada teori psikologi dan sosiologi, serta dari pemikiran akuntansi manajemen di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Lalu yang kedua ada teori akuntansi positif, yaitu teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta bagaimana informasi akuntansi tersebut dapat disajikan agar dapat dikomunikasikan dan digunakan oleh pihak lain dalam perusahaan untuk menghadapi kondisi tertentu di masa depan. Dan yang ketiga ada teori legitimasi. Teori ini menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat. Dalam teori ini, perusahaan harus memastikan apakah mereka beroperasi di dalam norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka dapat diterima oleh pihak luar. Karena teori ini menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitarnya merasa bahwa organisasi tersebut beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, untuk kritiknya, peneliti ini tidak menampilkan grand teori dalam penelitiannya. Seharusnya grand teori dapat ditampilkan dalam teori ini, dalam penelitian ini agar para pembaca mengetahui adakah hubungan antara variabelnya yang digunakan dalam penelitian ini dengan teori akuntansi. Grand teori yang disajikan tersebut merupakan saran yang coba disampaikan oleh reviewer. Kemudian poin yang ke-8 ada jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang telah dilakukan. Nah, di sini ada teori stewardship. Teori ini berkaitan dengan variabel economic performance dalam penelitian ini, yaitu perilaku steward yang kolektif, karena steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya seperti peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini menguntungkan stakeholder dalam bentuk kenaikan return saham. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial, sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Adanya hubungan yang sangat kuat antara kesuksesaan perusahaan dengan keputusan stakeholder.
stakeholder. Teori ini melindungi dan memaksimalkan stakeholder melalui economic performance. Oleh karena itu, fungsi utilasi steward dapat memaksimalkan dan dapat meningkatkan keterkaitan investor untuk berinvestasi dengan sehingga return saham perusahaan meningkat dan berpengaruh positif terhadap performance. Yang kedua, ada teori akuntansi positif. Teori ini berkaitan dengan corporate social performance, yaitu ada pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Penyusunan teori akuntansi positif yang handal akan membantu membuat laporan tanggung jawab sosial perusahaan dengan laporan yang handal dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan stakeholder. Teori ini juga mengatur kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih oleh manajer untuk meningkatkan ekonomi performance perusahaan. Yang ketiga, ada teori legitimasi. Teori ini berkaitan dengan environmental performance, yaitu adanya kontak sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Kontak sosial ini mengutarakan bahwa perusahaan butuh legitimasi atau pengakuan dari masyarakat tentang operasi dan produk yang dihasilkannya. Sedangkan masyarakat menuntut tanggung jawab perusahaan agar mengelola lingkungan di sekitar perusahaannya. Hal tersebut mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan teori ini untuk mendapatkan kepercayaan dalam masyarakat untuk mendukung kegiatan operasionalnya yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Apabila perusahaan memperhatikan hal tersebut, maka akan dapat meningkatkan ekonomi performance perusahaan. Nah, kritik untuk poin ini, peneliti pun tidak menjelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dalam dengan penelitian ini yang sedang dilakukannya. Penjelasan di atas adalah hasil penelitian dari reviewer. Selanjutnya, poin yang ke-9 ada buatlah gambar kerangka konseptual. Nah, di sini ada gambar dari kerangka konseptual dari penelitian yang sedang dilakukan. Di sini X1-nya ada environmental performance, X2-nya corporate image, X3-nya corporate social performance dengan variabel Y-nya yaitu economic performance dengan green competitive advantage sebagai variabel moderasi. Nah, untuk kritiknya, peneliti tidak menggambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini. Gambar kerangka konseptual ini merupakan hasil pemahaman dari reviewer. Lanjut, poin yang ke-10 ada apakah hipotesis dari penelitiannya. Di sini H1-nya environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. H2-nya corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. H3-nya corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. H4-nya green competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. H5-nya green competitive advantage memoderasi hubungan environmental performance terhadap economic performance. H6-nya green competitive advantage memoderasi hubungan corporate image terhadap economic performance. H7-nya green competitive advantage memoderasi hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, untuk kritiknya tidak ada karena peneliti sudah menjelaskan hipotesis sebelumnya dengan jelas dan bisa dapat dipahami oleh para pembacanya. Lalu poin yang ke-11 ada jelaskan metode penelitian yang digunakan dari rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan metode analisis data. Di sini yang A ada perancangan penelitiannya, yaitu menggunakan analisis regresi data panel. Untuk kritiknya tidak ada karena peneliti telah menampilkan rancangannya secara jelas. Lalu yang B, definisi operasional variabel beserta dengan pengukurannya. Untuk variabel dependennya yaitu economic performance atau ECP diukur dengan cara P1 dikali P0 ditambah div dibagi P0 ditambah MERT. Nah, untuk variabel independennya yaitu environmental performance diukur dengan cara diberi tanda gold atau 5 apabila telah secara konsisten menunjukkan lingkungan, diberi warna green atau sama dengan 4 yang artinya telah melakukan pengelolaan lingkungan, warna blue atau sama dengan 3 telah melakukan upaya untuk meminta pengelolaan lingkungan, diberi warna merah atau sama dengan 2 apabila pengelolaan lingkungan tidak dilakukan sebagaimana diharuskannya, dan diberi warna hitam atau sama dengan 1 apabila dengan sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan.
Selanjutnya, variabel corporate image, rumusnya N dibagi N besar. Lalu corporate social performance dicari dengan dua rumus, yaitu ada EMRP dan SRP. Lalu untuk grand competitive advantage, dia diukur dengan tiga rumus, yaitu ada R&D intense, profitabilitas, dan sales growth. Untuk kritiknya tidak ada karena peneliti sudah menjelaskan dengan jelas dengan menampilkan definisi operasional variabel dan pengukurannya yang digunakan. Kemudian yang C, teknik penarikan sampel. Di sini dia menggunakan teknik purposive sampling. Untuk kritiknya, peneliti tidak menyebutkan kriteria yang digunakan untuk penarikan sampelnya. Lalu yang D, unit analisisnya. Di sini dia menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan perusahaan yang memiliki sertifikat proper dari Kementerian Lingkungan Hidup. Terpilih 13 perusahaan yang dijadikan sampel. Untuk kritiknya tidak ada karena peneliti sudah dengan jelas menampilkan unit analisisnya. Lalu yang ke E, jenis datanya, yaitu menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan berkelanjutan yang diambil dengan metode dokumentasi. Untuk kritiknya pun tidak ada karena peneliti sudah menampilkan secara jelas jenis data yang digunakannya. Kemudian yang F, uji kelayakan model. Di sini dia menggunakan analisis regresi data panel dengan menampilkan uji kelayakan model atau uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Untuk kritiknya, peneliti tidak menampilkan statistik deskriptif pada penelitian ini. Dan yang terakhir, metode analisis datanya. Nah, di sini terdapat gambar hasil dari uji kelayakan model, uji koefisien determinasi, lalu data sebelum menggunakan variabel moderasi dan variabel kontrol, dan data setelah menggunakan variabel moderasi dan variabel kontrol. Selanjutnya, poin yang ke-12 adalah jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, di sini tertera rumus dari persamaan regresi yang digunakan di dalam penelitian ini. Untuk kritiknya tidak ada karena peneliti sudah menampilkan persamaan regresinya dengan jelas dan dapat dipahami oleh para pembacanya. Kemudian poin yang ke-13, jelaskan pembahasan hasil penelitiannya. Di sini yang pertama ada uji kelayakan model. Hasil dari uji kelayakan model menunjukkan nilai F statistiknya sebesar 8,355806, sedangkan F tabelnya sebesar 2,68. Dengan demikian bahwa F statistiknya lebih besar daripada F tabelnya dengan nilai probabilitasnya adalah 0,000012. Dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dengan keunggulan kompetitif hijau sebagai variabel moderasinya. Lalu yang kedua ada koefisien determinasi. Di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai R-square-nya yaitu untuk mengukur seberapa besar variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Semakin besar nilainya, maka semakin baik karena mengidentifikasi variabel independennya semakin baik dalam menjelaskan variabel dependennya. Nah, di sini nilai S square-nya sebesar 0,627050 yang menunjukkan kesesuaian atau kecocokan model karena signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Maka hipotesis tidak dapat ditolak dan berarti model mampu menjelaskan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas, yang berarti perubahan ekonomi performance atau EP dapat dijelaskan oleh kinerja lingkungan dan citra perusahaan. Lalu yang ketiga ada uji T. Di sini terdapat gambar dari hasil uji T-nya. Dapat dilihat di sini yang pertama, koefisien variabel kinerja lingkungannya sebesar 0,047956, yang artinya setiap kenaikan satu satuan kinerja lingkungan akan meningkat sebesar 0,047956 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tetap. Nah, yang probabilitasnya 0,000 yang berartikan lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja lingkungan dan penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian hasil yang diterima. Lalu yang kedua, nilai koefisien dari citra perusahaan sebesar 0,157367, yang artinya setiap kenaikan satu satuan citra perusahaan akan meningkat sebesar 0,157367 dengan asumsi variabel bebas lainnya bersifat konstan atau tetap. Nilai probabilitas citra perusahaan lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian hasilnya diterima. Yang ketiga, nilai koefisien variabel corporate social performance sebesar 0,414844,
yang artinya setiap kenaikan satu satuan corporate social performance akan meningkat sebesar 0,414444 dengan asumsi variabel independennya tetap. Lalu nilai probabilitasnya yang lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja perusahaan ini tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian H3-nya ditolak. Yang keempat, koefisien variabel Grand Competitive Advantage sebesar 141,5330 yang berarti bahwa kenaikan satu satuan dari GCA ini meningkat sebesar 141,5330 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh positif terhadap ekonomi performance, maka H4-nya dapat diterima. Lalu yang kelima, koefisien variabel keunggulan kompetitif hijau memoderasi kinerja lingkungan sebesar 9,309344 yang artinya setiap kenaikan satu satuan kinerja lingkungan sedang keunggulan kompetitif hijau akan turun sebesar 9,309344 dengan asumsi variabel bebasnya tetap atau konstan. Nah, probabilitasnya yang lebih kecil daripada 0,05 disimpulkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh terhadap kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian H5-nya pun diterima. Nah, yang terakhir, koefisien variabel keunggulan bersaing hijau memoderasi citra perusahaan sebesar 0,285568 yang artinya setiap kenaikan satu satuan keunggulan bersaing hijau memoderasi citra perusahaan akan turun sebesar 0,285568 dengan asumsi variabel bebasnya tetap atau konstan. Dan probabilitasnya yang lebih besar daripada 0,05 maka disimpulkan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh terhadap corporate image dengan ekonomi performance. Maka dari itu H6 dari penelitian ini pun ditolak. Poin yang terakhir yaitu apa kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini. Untuk kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, dan kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan juga tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Nah, untuk kritiknya tidak ada karena untuk poin kesimpulan ini peneliti sudah menjelaskan secara jelas kesimpulannya. Sedangkan untuk keterbatasan dan implikasinya, di sini peneliti tidak menjelaskannya. Maka dari itu untuk kritiknya seharusnya peneliti menjelaskan keterbatasan dan implikasinya dari penelitian ini sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait dengan pengaruh kinerja lingkungan, kinerja perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan dengan kinerja ekonomi. Demikian review dan kritik jurnal saya pada hari ini. Apabila ada salah kata ataupun salah penyampaian dalam kritik dan reviewnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.